Oke, Bro, selamat pagi. Sekarang kita masuk ke contoh soal dari materi kita yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya, yaitu gaya gesekan. Kita perhatikan aja. Soal nomor 1. Sebuah benda diberi gaya seperti pada gambar berikut. Nah, coba ya, Anda perhatikan. Ini benda yang kalau kita lihat, dia dikenai oleh dua gaya yang saling berlawanan, di mana F1 80 Newton, F2 30 Newton, saling berlawanan arah. Oke, apabila massa benda 5 kg dan koefisien gesekan antara benda dan lantai 0,3, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatan yang dialami benda? Oke, sekarang kita lihat dari data yang muncul di dalam soal kita, diketahui M sama dengan 5 kg, mu sama dengan 0,3, G percepatan gravitasi murni 10 meter per sekon kuadrat, F1 80 Newton, dan F2 30 Newton. Yang menjadi pertanyaan, A sama dengan berapa? Oke, kita jawab. Kita perhatikan. Kita buat dulu diagram bebas benda. Oke, diagram bebas benda dari soal kita. Anda perhatikan. Ini bendanya tadi. Ini F1, ini F2. Kemudian ini gaya normal, ini gaya berat. Sementara inilah gaya gesekannya yang Bapak tuliskan Fg. Oke, benda bergerak sepanjang sumbu X, sehingga kita perhatikan ya, sigma Fx sama dengan M kali A, dan pada sumbu Y sigma Fy sama dengan 0. Oke, sebelum Bapak jawab, kembali kita ke gaya gesekannya dulu. Nanti gaya gesekan Fg sama dengan mu kali N, dengan N gaya normalnya. Oke, kita masuk pada sumbu Y. Pada sumbu Y, maka bisa kita tuliskan sigma Fe sama dengan 0. Oke, Bu? Coba Anda perhatikan. Pada sumbu Y ada dua gaya yang bekerja, N dan W. Oke, maka pengganti sigma Fe kita tuliskan N kurang W sama dengan 0. N kurang W itulah sama dengan 0. Oke, kalau kita pindah ruaskan W, maka kita dapat N sama dengan W. N sama dengan W, di mana W tidak lain M kali G. Maka bisa kita tulis N sama dengan W sama dengan M kali G. Ya, ini dia. Oke, tinggal memasukkan harganya kita. Sehingga N sama dengan M tadi berharga 5. Percepatan gravitasi 10, maka 5 dikali 10, 50 Newton. Sehingga gaya normalnya adalah 50 Newton. Oke, kembali kita pada arah horizontalnya yang kita bilang tadi, sumbu X. Sigma Fx sama dengan M kali A. Oke, Bu? Pada sigma Fx yang kita sebut M kali A, maka lihat ke gambar ini. Di sumbu X-nya, gaya-gaya yang bekerja di sana adalah F1, F2, Fg. Oke, maka pengganti sigma Fx bisa kita tuliskan F1 ini kurang F2 kurang F2 kurang Fg sama dengan M kali A. Oke, maka dari sini jika kita dapatkan harga A, maka A sama dengan, lihat ya, A sama dengan F1 kurang F2 kurang Fg
per M. Inilah harga A. Oke, setelah kita dapat harga A, kita tinggal memasukkan nilai dari besaran masing-masing. Oke, kalau begitu Nabu, sebelum kita dapatkan harga A, kita dapatkan dulu nilai FG, karena di sini muncul FG. Maka FG sama dengan mu kali N. FG sama dengan mu kali N. Oke, tadi harga mu dari data kita adalah 0,3. Harga N sudah kita dapat 50 Newton. Berarti 0,3 dikali 50 menghasilkan 15 Newton. Itulah FG. Sehingga percepatan tadi A sama dengan F1 harganya 80, F2 30. Maka bisa kita tuliskan A sama dengan 80 kurang 30 kurang 15 per 5. Oke, sama dengan jika kita kurangkan ini akan kita dapat 35. 35 per 5 sama dengan 7 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatannya. Oke Nago, kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Oke, kita lihat ya. Gerobak bermasa 100 kg mula-mula diam. Kemudian didorong dengan gaya 248 Newton sehingga bergerak. Koefisien gesekan kinetik dengan jalan sebesar 0,1. Setelah 10 sekon, gaya tersebut dihilangkan sehingga lama-kelamaan gerobak berhenti. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Tentukan bagian A, jarak tempuh balok setelah gaya F dihilangkan. Pertanyaan B, lama balok bergerak. Oke, kita kumpulkan dulu datanya nak. Berarti diketahui F sama dengan 248 Newton massa benda, M sama dengan 100 kg. Percepatan gravitasi bumi G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Muka sama dengan 0,1. T sama dengan 10 sekon. Yang menjadi pertanyaan yang ditanya, bagian A S2 sama dengan berapa? Kemudian bagian B T totalnya sama dengan berapa? Oke, kita lihat. Waktu 10 sekon pertama yang sering kita sebut ini sebagai keadaan awal. Kita lihat diagram bebas pada benda. Oke, ini adalah N, ini adalah W, ini adalah F, kemari adalah gaya gesekan kinetiknya. Oke, kalau begitu kita bergerak dari persamaan sigma F sama dengan M kali A1. Karena keadaan awal, maka Bapak buat ini A1 ya. Sigma F sama dengan M kali A1. Kita gantikan harga sigma F dari gambar kita ini, maka F kurang FK ya. F kurang FK sama dengan M kali A1. Berarti inilah nanti persamaan kita. Di sini muncul FK. Harga FK sama dengan muka kali M. Harga M tadi sudah kita sebutkan M kali G. Maka FK sama dengan muka kali MG. Oke. Jadi sekarang kita perhatikan. Inilah persamaan yang sudah kita temukan tadi. F kurang FK sama dengan M kali A1. F kurang kita ganti harga FK muka kali MG. Berarti F kurang muka kali MG sama dengan M kali A1. Oke, harga F 248
muka 0,1, M 100, percepatan gravitasi bumi 9,8, sehingga 248 kurang 0,1 kali 100 kali 9,8 sama dengan 100 kali A1. 248 kurang hasil ini adalah 98. 248 kurang 98 sama dengan 100 A1. Sehingga jika kita kurangkan ini, 150 sama dengan 100 A1. Maka A1 sama dengan 150 bagi 100, hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Inilah kadar awal untuk percepatannya. Oke, setelah kita dapat percepatannya, kita dapatkan kecepatannya. Berarti kita ambil dari persamaan P1 sama dengan V0 tambah AD. Dengan V0 berharga 0. Tadi benda dalam keadaan diam mula-mulanya. Maka P1 sama dengan harga V0 0. Berarti 0 tambah 1,5 kali 10. Maka V1 sama dengan 15 meter per sekon. Oke ya, 15 meter per sekon. Oke, kita lihat setelah gaya F dihilangkan ya. Setelah gaya F dihilangkan, maka kita lihat sigma F sama dengan M kali A2. Maka dari gambar ini, inilah gaya yang bekerja. Maka min FK sama dengan M kali A2. Oke nago. Maka min muka kali M sama dengan M kali A2. Kita gantikan harga N sama dengan M kali G. Maka negatif muka kali pengganti M, MG. Maka negatif muka kali MG sama dengan M kali A2. Kita masukkan harganya. Muka tadi harganya 0,1, M harganya 100. Percepatan gravitasi 9,8. Inilah yang sama dengan 100 A2. Oke, berarti ini jika kita dapatkan hasil ini, maka negatif 98 sama dengan 100 kali A2. Maka A2 sama dengan negatif 0,98 meter per sekon kuadrat. Oke Nago, kita masuk untuk menentukan jarak tadi. Perlu Bapak jelaskan, untuk V1 keadaan mula-mula sudah kita dapat 15 meter per sekon. Maka kecepatan ini akan menjadi kecepatan awal di kasus untuk keadaan akhirnya. Sementara karena benda berhenti suatu saat, maka PT berharga 0. Berarti kalau begitu, dari sini bisa kita dapatkan PT-nya akan sama dengan 0 dan V0-nya sama dengan 15 meter per sekon. Ya, kembali lagi Bapak jelaskan. Yang kita dapat 15 meter per sekon di keadaan awal, ini akan menjadi kecepatan awal pada keadaan akhir. Ya, PT-nya 0, artinya benda berhenti suatu ketika, maka V0-nya 15 meter per sekon. Kita ambil dari persamaan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Masih ingatkan pada materi gerak lurus berubah beraturan. Oke, tadi kita bilang PT 0, berarti 0 dikuadratkan hasilnya 0 sama dengan V0-nya adalah 15. 15 kuadrat tambah 2 kali harga A negatif 0,98 kali S.
0 sama dengan, jika ini kita kuadratkan, 225 ini kita kalikan negatif 1,96 S. Berarti ini kita pindah ruaskan, 1,96 S sama dengan 225. Jika kita ambil harga S, maka 225 bagi 1,96 kita dapatkan 114,8 meter. Oke Napo, berarti jaraknya 114,8 meter. Untuk waktu totalnya, ini PT sama dengan V0 tambah A2T2, yang mulanya VT sama dengan V0 tambah AT. Karena kita bergerak pada kasus kedua, kita buat ini A2 ya, maka PT tadi berharga 0. 0 sama dengan 15 tambah A2 negatif 0,98 kali T2. Oke, berarti kalau begitu Nabo, dari sini T2 kita pindah ruaskan kemari, maka T2 sama dengan 15 per 0,98. Jika kita bagikan sama dengan 15,3 skor. Itulah harga T2. Tadi harga T1 sudah kita temukan yang datang dari soal. Maka nilai waktu totalnya T total sama dengan T1 tambah T2 sama dengan 10 tambah 15,3 sama dengan 25,3 skor. Ya, oke Napo, kita masuki contoh terakhir kita, yaitu nomor 3. Coba kita lihat ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, coba kita lihat, ada dibuatkan gambar di dalam soal kita untuk kita kerjakan. Ini ada dua benda yang dihubungkan dengan katrol, diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan 30 derajat. Dengan benda B gaya beratnya 150 Newton, benda A gaya beratnya 100 Newton. Oke, kita lanjut. Jika sistem benda dalam keadaan tepat akan bergerak, berapa nilai koefisien gesekan statis antara bidang miring dan balok? Gunakan sin 30 setengah, cos 30 derajat setengah akar 3. Oke, diketahui WA sama dengan 100 Newton dan WB sama dengan 150 Newton. Theta sama dengan 30 derajat. Oke, yang ditanya mu S sama dengan. Oke, berarti sekarang kita gambarkan diagram bebas yang bekerja pada benda. Ini perhatikan ya. Ini adalah untuk B, ini WB, ini T. Ya, kemudian untuk benda A, ini adalah N, A, ini adalah WA, dan WA komponen-komponennya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terhadap sumbu X ini adalah W sin theta. Terhadap sumbu Y adalah W cos theta. Kemudian gaya berikutnya ini adalah Fs maksimum, gaya gesek statis maksimum, karena di dalam soal dibilang benda tepat akan bergerak. Oke, perlu Bapak jelaskan, tegangan kali nanti di sepanjang ini adalah bernilai sama. Oke, jadi sekarang pertama kita tinjau dulu benda B. Lihat, untuk benda B, gaya yang bekerja di sana dua-duanya arah vertikal, berarti arah sumbu Y. Karena benda masih diam, maka sigma Fa sama dengan 0. Oke, maka pengganti sigma Fa sama dengan 0 tadi bisa kita buat T kurang WB. T kurang WB sama dengan 0. Jika kita pindah luaskan WB, maka T sama dengan WB. Atau T sama dengan 150 Newton. Karena harga WB tadi
150 Newton. Oke, benda B sudah siap kita kerjakan. Kita sekarang masuk pada benda A. Oke, kita lihat tinjau A. Perhatikan benda A. Kita bergerak pertama pada arah sumbu Y. Di sumbu Y ada dua gaya N dan W cos theta. Oke, berarti pengganti sigma Fe-nya kita buat N kurang W cos theta sama dengan 0. Ini kita pindah ruaskan, maka N sama dengan W cos theta. Oke, berarti N sama dengan, karena kita bergerak di benda A, maka WA tadi 100 cos 30 derajat setengah akar 3. Berarti N sama dengan 100 kali setengah akar 3, 50 akar 3 Newton. Oke, kemudian kita masuk pada arah sumbu X. Maka sigma Fx sama dengan 0. Karena benda tadi masih dalam keadaan diam, maka inilah kita buat ya. Sigma Fx sama dengan 0. Apa pengganti sigma Fx? Kita lihat kemari. W sin theta Fx maksimum dan T. Sehingga Fx maksimum tambah WA sin theta dilawan T. Berarti kurang T sama dengan 0. Oke, sasaran kita menentukan Fx maksimum. Berarti Fx maksimum sama dengan, kita pindah ruaskan WA sin theta, kita pindah ruaskan T, akan kita dapat Fs maksimum sama dengan T kurang WA sin theta. Oke, nah kita tadi sudah dapat harga T 150 Newton, karena tadi tegangan tali di sepanjang ini berharga sama. Berarti 150 kurang harga gaya berat benda A WA 100 sin 30, tadi kita bilang setengah, maka Fs maksimum sama dengan 150 kurang 100 kali sin 30 derajat, 150 kurang 100 kali setengah, 100 kali setengah 50, 150 kurang 50 sama dengan 100, sehingga Fs maksimum ini sama dengan 100 Newton. Kita mengacu dari rumus gaya gesek. Ya, lihat ya. Ini Fs maksimum sama dengan mu S kali N. Berarti mu S sama dengan Fs maksimum per N. Kita dapat harga Fs maksimum 100. Berarti mu S sama dengan 100 per 50 akar 3. Ini kita coret, dapat 10 per 5 akar 3 kali. Kita buat dalam motif lain, 5 akar 3 per 5 akar 3. Oke, ini kemari 50 akar 3. Ini kemari 3, ini kemari 25, berarti 25 kali 3, 75. Maka mu S sama dengan 50 akar 3 per 75. Kita sederhanakan sama-sama bagi 25. Berarti 2 per 3 akar 3. Inilah mu X. Oke, terima kasih.